Ini the meeting is being recorded. Got it lah ya. Berarti ini pertama, ini kan kemarin yang punya saya kan di Windows. Jadi ini saya open folder ya berarti ya. Iya Pak, Bapak buat biar kita sama, Bapak buat di sini aja dulu untuk sementara. Buatnya itu di dokumen, kemudian aku bikin nama foldernya web dev class. Nih, web dev class. Bikin sama aja biar kita nanti sama ngerjainnya. Ya, Berarti di Finder ya. ya dari Finder. Dokumen ya. Ya, di dokumen aja Pak. Documents, buat folder baru, bikin namanya web dev class. Nanti Web dibuka pakai dev kelas. class. Jangan pakai spasi ya, Pak. Ya. Oke, web dev class terus. Kemudian buka Visual Studio Code-nya, Pak. Baru klik File, Open Folder. Open folder Ya, di dokumen, terus di web dev class ya. ya, Open ya. langsung open aja, Pak. Kosong ya, punya Bapak berarti kosong ya? Kosong. Berarti ini Visual, ini kan pertama. Visual would like to access file in your document. Oke. Ya, oke kan aja, Pak. Ya, terasa lah semuanya trust ya. Ya, di-trust aja. Di-trust aja. Oke, berarti di new ya. New apa? New Mau buat dokumen yang lah. baru ya? Ya. Nah ini, kita sekarang gini aja Pak. Kita hari ini kita lanjut lagi pelajaran kita. Kita buat folder baru ini Pak. Pakai yang klik ini, new folder. Klik new Oke. folder, baru bikin Meet 2 dalam kurung. Nah hari ini kita akan belajar link image and link and image ya. Link and image. Oh nggak usah pakai itu deh. Gini aja link image. Nggak usah pakai dan. Nah kita Itu belajar. link image. Oh, jadi kalau misalnya di Meet 1 itu dibuka, terus Ah, kita buka satu lagi. Nah, itu kan indeks HTML. ya. Buka satu lagi nggak Buat bisa. baru lagi. Bisa, misalnya kita bikin Nah, itu. namanya index2.html bisa. Oh, gitu. Jadi kalau Nah, misalnya judul lain nggak bisa, bisa kan? bisa. Apapun judulnya bisa. Nggak, soalnya kemarin itu yang di Hah? Windows saya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa, Pak? Makanya Saya nggak bisa gimana nih? nggak mau. Nah, terus kalau misalnya kayak tadi, Nah, ditekan H2, enter kan langsung buka kurung, tutup kurung sama slash punya belakang penutupnya kan. Saya hmm, tulislah itu, selamat pagi contohnya. Selamat spasi kan pagi. iya, Selamat spasi langsung dia ke belakang, yang paling ke belakang. langsung habis ya. Ya langsung ke belakang habis, terus aku pakai mouse Hmm, ke 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 selamat pak ke selamatnya supaya nggak bisa juga, dia harus pakai yang kursor tanda panah di keyboard itu, tarik ke sana lagi baru ketik. Waduh, mak pusing juga ini. nggak tahu sih harus dicek nanti itu, Pak. Nanti kita cek aja. Jadi dia pusing-pusing ya udahlah, Iya. karena itu dipakai sama anak kan. Aduh, Oh, jangan mungkin di sampai. setting-setting ya sama sama anak ya. Bisa Iya. jadi. Oke, terus link image, terus berarti tambah folder ya, File baru. Nah, ini kan kita file udah baru. mau bikin folder nih. Sekarang kita bikin Hmm. file baru ya. Kita bikin file yang pertama itu kita taruh namanya index.html dulu. Nah, ini index dulu. Erik aman, Index Erik? HTML juga. Aman, 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 santai. Oke. Oke, Oke, udah Pak ya? udah. Oke. Nah, sebentar. Itu aslinya nama file nama HTML-nya nggak masalah kan? Yang mana? Nggak nggak harus indeks kan? Enggak, kalau index itu dia kayak defaultnya. Contoh misalnya gini ya, ini saya kasih teori sedikit ya. Jadi kalau misalnya ini kan nama folder kita kan Meet2 link image kan. Oke, Hmm. let's say kita punya dua file. File satu lagi misalnya namanya saya bikin
apple.html. Oke. Misalnya gini, ada dua file gini ya. Jadi Hmm. kalau kita buka di ini, di folder kita, contoh nih ya, saya buat dulu ini di dalam sini bentar ya, localhost web dev class. Nah contoh nih, kan ini folder kita nih ya, link yang ini link image mid 2 link image ya. Di dalam link 2 itu kan ada apple sama index. Kalau Iya. misalnya saya buat index, saya buka aja folder ini, dia otomatis buka si index gitu. Index itu jadi kayak defaultnya dia. Contoh ya, di index saya tulis gini. Saya tulis ini file index. Oke, di Apple saya buat ini file Apple. Nah, di sini saya nggak ada bikin indeks ya. Saya refresh. Sini. Sorry. Copy dulu. Bentar ya. Di save dulu. Ya, belum di copy. Itu bedanya apa ya dipindah-pindah gitu ya? Dia nggak bisa sembarang. Bukan, karena kan kemarin kita belum install XAMPP, belum install servernya Pak. Jadi masih di dokumen kan. Ini saya kan udah install nih. Makanya saya pakainya itu di sini. Gitu. Insta server itu, oh link server tadi. Yang XAMPP yang kemarin. Kan XAMSAM itu yang kemarin kan waktu pas saya bilang download kan belum di-download ini kan. Yang ini loh Pak, yang minggu Ya, lalu. ya, ya. Nah, jadi ini udah diinstal, kebetulan di komputer saya udah diinstal gitu. Nah, memang ini belum benar-benar kita pakai sekarang, tapi kan ini kan dia simulasi dari hosting. Kalau misalnya kita udah beli domain sama hosting, nanti seolah-olah nanti dia kayak gitu dia. Gitu. Nah, ini tadi kalau kita buka, nah ini dia. Ini file index. Jadi tanpa harus dibuat, index itu adalah defaultnya. Contoh, dalam satu folder kita punya 1000 file. Ada file A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terserah nama filenya apapun. Tapi ada satu file index.html atau index.php. Nah, index itu begitu kita buka foldernya, langsung itu yang dijalankan pertama. Gitu. Dia itu kayak defaultnya dia. Gitu. Pertama ya. Iya, yang pertama dia pasti dia duluan gitu yang dibuka. Nah, makanya kalau misalnya kita mau ngerjain aplikasi apapun itu kita pasti itu ada satu file index. Ini contoh misalnya ya, saya buka kerjaan yang ribet, kerjaan saya misalnya, contoh ya, contoh ini, Banyak kali. iya ini aplikasi hotel, Belum siap. udah jalan. Contoh misalnya ini kan, ini akan ada satu file index, gitu. Nah jadi begitu jalan, dia yang akan pertama kali dibuka, gitu, yang ini. Oh, Jadi kok bukan kalau misalkan, indeks HTML? iya index.php, kita kan nanti belajar PHP juga Pak, gitu. Oh, kok nggak mau pakai HTML? Kalau HTML dia tidak bisa membaca database. Nah, jadi kan kayak yang aku bilang kemarin tuh Pak, HTML itu nanti fokusnya itu, bentar ya, Oh, cuman rangka. ya nanti Tulang. fokusnya dia itu adalah rangka aja, gitu. Nah, gini rangka aja dia, nanti cuma tampilan aja dia di luar. Nah, nanti untuk buka yang lain-lainnya itu kita itu pakainya itu adalah PHP. Ini nanti kita Oh, berarti pakai. ibaratnya itu udah ditulis-tulis, di copy ke PHP. Betul. Nanti kita ganti ininya extensionnya. Contoh ya yang kita pelajari ya. Jadi Contoh misalnya ini. kok kenapa nggak mau langsung tulis di PHP? Kalau PHP Pak, dia harus dijalankan di server. Makanya kita kan belum punya server nih. Makanya kita masih pakai HTML. Kalau PHP itu Bapak jalankan langsung nggak bisa dia. Gitu. Jadi contoh ini ya. Ini sekarang saya mau jalankan aplikasi saya nih. Ini aplikasi saya. Aplikasi ini nggak bisa dijalankan kalau saya nggak jalankan servernya. Contoh ya, ini saya jalankan. Server Bapak di mana? Server saya di sini, di komputer ini. Berarti ya. pakai IP. Iya, kalau di komputer kita kan nggak perlu IP dia. Dia hanya perlu localhost saja Pak namanya. Oh, jadi kalau misalnya si
user di Toledo-nya itu, berarti dia tembak ke servernya Bapak terus. Nah, kan ini kan yang di lokal, ini kan yang saya kerjakan. Contoh nih ya, ini yang saya kerjakan ya, ini saya udah jalankan ya servernya. Ini saya tinggal ketik localhost 8080 aja. Nah, ini aplikasinya udah jalan. Tuh, ini aplikasinya udah jalan. Gitu. Nah, kalau Bapak bilang yang dia udah publish-nya, yang udah di-deploy, itu kan di sini, app.telodesamosfer.net. Nah, ini. Gitu. Jadi ini setelah di hosting. Ini apa bisa kita buka, Pak? Bisa dong. Kalau yang ini bisa. Jadi kita nampak revenue-nya 500 juta gitu. Oh, enggak dong. Ini kan karena aku udah login. Nah, kalau saya log out, nah orang lain nggak bisa lihat dong. Gitu. Oh, Ini karena kan tadi aku udah login, makanya udah bisa lihat. oke. Berarti maksudnya tadi aku pikir kan yang apa? Yang web tampilan untuk guest gitu. Oh, kalau untuk guest, yang ini. Nah, ini untuk guest. Misalnya dia mau lihat Ya, gini. Ya, kamar segala macam gitu kan ini. Ini Bapak yang buat juga? Ya, ini kami yang buat. Ini berapa orang buat? Yang ini teman 2 orang aja. Yang aplikasi saya yang ngerjain, yang ini yang profile dia yang ngerjain, 2 orang aja. Oh, ini lebih gampang. Ya lah, ini kan pakai WordPress nih. Oh, pakai WordPress. Ya, ini pakai WordPress. Kalau front end pasti kalau misalnya kayak gini-gini Pak, yang simple-simple gini, orang pasti pilih pakai WordPress karena kan lebih cepat kan. Cuman kostumisasinya itu yang nggak ada. Nah ini nggak ada SEO ini Pak. Ini kita buat aja, kita nggak fokus di SEO-nya karena ya yang punya hotel juga mereka nggak fokus di sana kan. Jadi dia itu nggak ada. Jadi budget. kita kan bisa lihat apanya juga kan, kerangkanya kan. Ke siapa? Orang Ininya. lain? Enggak, ini kan kita bisa kayak kemarin kan kita buka apa itu detik newsnya itu. Iya bisa, apa? bisa. Gini maksudnya di inspect ya. Apa namanya? Bisa. Ini bisa. Kalau mau lihat bisa. Cuman ya nggak bisa diedit, cuma bisa baca aja. Cuma bisa baca gini aja. Nah, inilah semua ini HTML. Edit bisa, cuman kan di refresh balik lagi ya. Di refresh balik lagi. Gitu. Gitu ya. Oke, nah kita lanjut ya. Saya buka dulu lagi webbrowser tadi. Masih jauh lah nih saya ya. Pelan-pelan Pak, pasti bisa. Waktu pas kita kosong lagi ini utak-atik yang lain-lain juga bisa itu Pak, aman itu Pak. Enggak, intinya kalau program ini kan kita bisa pakai toolsnya yang yang Ahref lah kayak gini. Tapi kalau untuk hafalnya itu kan kita bisa cari lagi kan gitu. Oke. Iya, betul. Yang paling susah itu di pemrograman itu Pak, pemahamannya sebenarnya. Paham nggak gitu? Kalau misalnya, karena kan teknologi kan bakalan berkembang terus nih Pak. Kita nggak mungkin bisa hafal semuanya kan. Tiba-tiba tahun depan udah ganti lagi tuh. Tahun depan udah ganti lagi gitu. Nah kan pasti akan selalu berubah-ubah. Seiring berjalan waktu pasti berubah. Nah kita nggak boleh gitu, nggak boleh hafal. Kita harus paham, oh itu untuk apa ya? Kayak mana ya ininya ya, untuk implementasinya gimana ya, penggunaannya gimana. Nah itu yang paling penting dan itu yang susah Pak. Gitu, contoh kayak kemarin kita bicara soal list. Nah ini kan, yang list yang kemarin tuh kan. Tuh, Bapak butuh waktu beberapa menit kan untuk memahaminya, oh berarti kayak gitu cara bikin childnya, gitu kan. Tapi setelah Bapak tahu sekali itu, Bapak nggak akan pernah lupa pasti. Bakalan tahu, oh gitu ya bikin list. Gitu, yang kita kemarin yang mobil-mobil itu. Gitu dia. Jadi yang paling susah itu adalah memahaminya itu. Ada beberapa orang yang belajar sama saya di BINUS juga di kayak gini online juga. Ada orang yang sangat mudah mengerti gitu. Kayak Bapak kemarin kan tunggu bentar gitu kan, cukup waktu mungkin sekitar 5 sampai 10 menit udah ketemu caranya. Ada orang yang Pak yang sampai setengah jam nggak ketemu juga caranya. Bikin yang kemarin itu yang Toyota, ini ada Innova ini. Nah itu dia susah gitu. Padahal yang paling penting dari pemrograman itu dari semua bahasa program itu adalah yang ini. Kayak mana dia pemahamannya, dia punya logika dia jalan atau enggak gitu. Gitu, itu yang paling penting. Nah ini contohnya nih hari ini kita mau belajar link sama image gitu. Nanti kita belajar link, kita belajar image.
bisa nggak ya link sama image kita jalankan secara bersamaan kan gitu. Itu yang akan kita Bisa. coba hari ini. Iya, pasti bisa kan? Bisa nggak ya kita klik image, kita bukanya itu ke link yang lain gitu? Atau bisa nggak ya kita klik link tapi bukanya itu image? Nah, itu dua hal yang perlu kita ini kan nanti yang perlu kita pahami sama-sama gitu. Nah, kenapa? Karena image ini adalah hal yang sangat fundamental kalau di website. Kenapa? Karena yang kita jual di website itu adalah data. Data itu bisa berupa teks, video, atau gambar. Kita nggak jual apapun selain itu, kan gitu. Nah, kayak mana caranya kita menjual sesuatu yang kita nggak bisa masukin gitu kan? Kita harus bisa masukkan. Contoh misalnya kayak ini. Ini gambar. Tuh, ini gambar, ini gambar. Nah, ini semuanya gambar. Gitu. Nah, gambar ini kita masukkan, kemudian kita tampilkan di halaman website kita. Oke, ini mungkin terlalu apa namanya terlalu ribet ya, terlalu. Tapi nanti arahnya kan bakalan ke sini kita. Kemudian yang kedua, semua yang bisa kita klik itu pasti link. Semua yang kita klik pasti ahref, pakai pasti link. Kalau kita buka ini contoh misalnya ini kita inspect, ini pasti pakai ahref. Tuh, nih ahref. Tuh. Tapi Google memang ada Ahref ya untuk lihat rating website kita ya. Bisa juga kalau itu kan yang apa namanya Google keyword siapa ya? Ya, keyword. Iya keyword itu juga bisa. Nah ini semua ini. Nah nanti kalau misalnya Bapak fokus ke SEO nanti ke depannya Bapak mau coba belajar SEO nanti Bapak juga butuh ngerti soal backlink sama frontlink kan. Kalau backlink itu gimana kita tanam backlink di mana gitu kan supaya dia arahnya ke website kita gitu-gitu. Nah itu pun Itu kita harus punya dasar pemrograman ini harus punya dasar link ini gitu. Gimana Pak? siapa yang tanam? Bapak Kita dong. di kita atau di mana? Kita dong. Nanti Bapak dong nanti yang tanam ke kita tanamnya itu di mana gitu. Nah link Oh, itu nanti maksudnya Bapak diklik yang orang. ngajari. Saya ajari bikin linknya. Oh, jadi yang Nanti kita tanam link. tanam link bisa di beberapa tempat sih. Kalau saya kemarin pernah sebentar belajar SEO itu, kita bisa tanam itu di website orang lain gitu, kayak di komentar, kayak kita nge-spam komentar orang, Oh, gitu di website yang besar, yang tinggi trafficnya kita bisa ikut, gitu. oh, oke. Oke, kita coba dulu ya. Oke, ini kita di indeks ini dulu. Oke. Nah, ini kita kasih tanda seru aja, tanda seru enter di index.html. Nah, nanti akan muncul ininya kayak gini. Oke. Sini kita buat HTML image. Kok HTML image? Image and link. Oke. Nah, di sini kita akan coba langsung membuat linknya. Contoh nih ya, saya buat linknya kayak gini. Ada beberapa link yang saya buat. Misalnya contoh, saya akan bikin A, ref, gini aja deh dulu. Home, kemudian pertemuan 1, kemudian Google, dan yang terakhir itu adalah YouTube. Nah, ini dia. Ini tanda ini itu ada di atas enter ya, di bawah backspace. Garis gini. Di atas enter, di bawah backspace, tekannya shift, kemudian tekan itu. Oh. Gambar garis. Maksudnya kita ketik ini. Ya, ketik ini dulu Pak. Kita akan coba bikin linknya ini. Oke. Erik aman, Erik? Aman, santai.
Udah ketik, Rik. Udah, santai. Oke, kita lanjut ya. Oke, Dia nah, lebih cepat ya. lebih coba deh ya, Pak. Oke, ini kita coba nih ya. Ini home, pertemuan satu, Google, dan YouTube. Nah, ini kita akan coba membuat masing-masing kata ini menjadi link. Kalau link berarti kita klik, dia akan mengarahkan kita ke tempat yang lain gitu ya. Ini kalau saya jalankan, kita klik kanan, open with live server, nanti dia buka. Sebentar, lagi jalan. Tadi kita save ya, control save ya. Ya, Ctrl S, Pak. Berarti nih kalau misalnya di MacBook juga control S ya? Ya, Command S. Kalau di MacBook dia Command, Pak. Oh, Command comment ya? S. Ya, Command S. Ini kan ada control juga. Ya, kontrol itu fungsinya untuk yang lain tuh, Pak, nanti. Kalau di MacBook, kontrol yang paling sering dipakai itu Command. Command itu adalah kontrol juga. Oke. Ya, home pertemuan satu Google YouTube. Oke, coba Bapak klik kanan, terus ini Pak, apa open with live server. Nih. Udah kebuka gini Pak ya? Udah kebuka gini ya? Udah. Oke, udah ya. Nah, ini kan masih kata biasa nih. Oke, nah sekarang kita coba, oh ini aku kasih kepalanya deh, H3, menu, link, gini ya. Biar kayak gini ya. Oke, kemudian yang pertama nih, home dulu nih. Home itu aku akan arahkan ke dirinya sendiri, ke ini, ke halaman ini sendiri. Oke. Nah, untuk A sendiri, A itu dia pakai couple tag. Jadi dia Sorry itu, Pak, saya potong. oke, Kenapa itu home pertemuan itu kan sebenarnya teks kan? ya. Kenapa nggak pakai paragraf P ya? Oh, nggak apa-apa Pak. Kalau mau pakai paragraf P juga boleh. Tapi paragraf di sini nggak ada ngaruhnya. Gitu. Contoh misalnya, paragraf kan bisa, paragraf itu kan ada ngaruhnya kalau kita kasih contoh, kita kasih align Pak. Ya kan? Dia jadi ke tengah. Gitu. Oke. Kalau kita kasih font misalnya, dia ngaruh. Nah, kenapa kok nggak pakai P? Karena P pun kalaupun kita gunakan P untuk yang seperti ini hanya kayak gini doang, satu baris saja, itu nggak ada gunanya Pak. Gitu. Karena Berarti kan kalau dia P sama itu aja, dia kan nggak sampai ujung nih, nggak sampai ujung tuh. Kecuali contoh misalnya, oke kita mau menunya ini jadi di tengah. Ini kan sekarang nih di left ini Pak, di kanan ini, di kiri ini ya. kan. Contoh, kita mau menunya ke tengah. Oke, nggak ada cara lain. Berarti kita harus bikin dia di P. Gitu. Ngerti ya Pak ya? Maksudnya ya. Ya, berarti P-nya tujuan itu aja ya. Iya, P itu tujuannya untuk menggunakan atribut dia lah. Konfigurasinya apa aja. Misalnya align kah, gitu. Atau text kah, dan lain-lain gitu. Kita bisa pakai. Gitu. Jadi karena ini hanya single line, hanya satu kayak gini doang aja, nggak pakai P ya nggak apa-apa. Gitu dia. Aman ya Pak? Oke. Nah, nih kita coba dulu yang home ini. Home ini saya akan bikin dia itu supaya bisa kita klik. Tapi kalaupun diklik dia akan ke dirinya sendiri, ke sini juga. Jadi namanya juga home ya. Kalau diklik dia ke dirinya sendiri. Nah, kita coba ya Pak ya. Ini home. Ingat kita itu pakai couple tag untuk membuat link ini. Oke. Untuk membuatnya itu lebih rapi, aku enter ke bawah gini. Ingat ya, ini nggak ada bedanya ya. Kalau kita buat gini pun di sini tetap dia kayak gini hasilnya. Itu nggak ada guna. Oke, contoh nih aku buat gini biar kelihatan pisah aja, biar gampang dipahami ya. Aku kasih gini, href-nya itu aku kasih hanya hashtag gini doang. Oke, hashtag gini doang. Nah, oke, home-nya ini aku buat di antaranya. Gini, contoh gini ya. Nah, kalau aku save ini, hasilnya jadi gini. Jadi semua yang bentuknya seperti ini tuh artinya bisa di klik. Kalau ini kita klik, tuh nggak terlihat apa-apa. Kenapa? Karena memang kita tadi bikinnya hanya hashtag ya, hanya tanda pagar itu. Kalau kita klik, ya dia tetap ke dirinya sendiri di sini. Gitu. Nah, oke. Sekarang kita lihat yang ada efeknya. Contoh ini ya. Ini pertemuan satu ini. Oke. Si pertemuan satu ini kita akan blok menggunakan A. Oke, sama kayak tadi caranya ref gini. Oke, Ctrl X. Oke, Ctrl V. Nah, ini Pak tujuannya. Ini aku kasih enter gini biar gampang lihat ya.
Kayak gini. Ini aku mau kalau kita klik ini, dia akan pergi ke sini, ke pertemuan satu kita yang minggu lalu, ke index.html, gitu. Oke, kalau di sini kita lihat dia berada di folder yang berbeda, ya. Ini berada di folder yang berbeda. Ini tadi file ini ada di folder ini, file ini ada di folder ini, gitu. Aku mau ambil yang ini. Kalau dia klik yang ini, yang pertemuan satu, kita mau dia buka index HTML, tapi yang di dalam folder meet1 opening HTML ini. Oke, nah di HTML itu ada yang namanya path, ya. Nah path itu kayak gini. Bentar ya, aku kasih lihat whiteboard dulu. Oke, bisa lihat whiteboardku ya Pak ya? Bisa lihat ya. Nah, jadi kan tadi kalau kita lihat tadi, kita itu punya dua folder. Oke. Nah, folder yang pertama tadi yang meet1. Yang kedua itu folder meet2. Nah, di sini ada file index.html. Di sini juga ada file index.html. Nah, ini kita pelajari path dulu. Ini agak ribet ini. Path. Namanya path. Jadi path ini bahasa gimana Pak? Oh, oke udah. Oke ya. Path ini artinya jalur ya, jalur di mana dia berada gitu ya. Jadi ini path ini anggap aja ini kayak map gitu. Nah, path ini menentukan kita mau kemana gitu. Jadi path ini simpelnya adalah dia akan kasih tahu kita mau kemana. Nah gitu. Kita mau kemana nih? Gitu. Nah, path ini kita gunakan untuk menentukan kita mau kemana. Contoh, sekarang kita berada di index.html. Ini yang kita kerjakan sekarang. Kita mau pergi ke sini. Oke, kita mau pergi ke sini. Oke, nah berarti caranya kita pergi ke sini, algoritmanya itu adalah gini. Algoritmanya, oke. Nah, algoritmanya yang pertama keluar folder meet2. Nah, kan dia di sini nih, Pak. Oke, pertama harus keluar dulu dia, keluar folder meet2. Yang kedua, masuk folder meet1. Oke, masuk ke sini dulu, baru dia ketemu index.html. Oke, jadi logikanya simpel. Nih, kita implementasinya ini yang sedikit ribet nanti nih. Nih kan. Jadi algoritma pertama adalah kita berada di sini. Oke. Kita berada di sini. Kita harus keluar dulu dari folder meet2 ini. Oke, kita keluar, kita berada di sini anggaplah. Kemudian yang berikutnya masuk ke folder m1, masuk ke sini. Masuk ke meet1, baru kita ketemu index.html gini. Oke. Berarti gimana untuk menulis path-nya? Oke, menulis path-nya adalah kayak gini ya, kita tulis path-nya ya. Oke, untuk menulis path itu, kalau keluar, kita pakai titik 2 kali slash. Oke, kalau masuk, kita pakai slash kemudian nama foldernya. Oke, sekarang kita coba ya. Saya mau keluar dari meet2 ini. Oke, keluar. Berarti keluar, saya akan buat kayak gini. Titik 2 kali slash, itu yang pertama. Kemudian masuk ke folder m1, berarti masuk ke sini. Berarti slash meet1 slash ketemu index.html. Index.html. Nah, ini disebut sebagai path. Ini keluarnya, ini masuknya, ini ketemu filenya. Nah, tujuan kita adalah kita mau membuka file yang ini, yang kemarin, yang minggu lalu, yang lama. Oke, berarti kita harus lakukan ini. Itu. Nah, berarti kalau kita mau implementasikan, ini ya, saya akan implementasikan.
ke mana dia tadi? Nah, ini, oke. Di sini berarti saya buat gini, Pak. Pertama, keluar sekali, kemudian masuk ke mid 1, kemudian ke index.html. Gitu. Nah, kalau kita buat langsung contoh nih, kita buat langsung tanpa keluar, kita buat langsung saya mau ke file mid1/index.html. Kalau kita klik ini, error, dia bilang cannot get mid bla 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 katanya karena filenya memang gak ada itu. Oke, berarti path ini jangan sampai salah. Kita harus bikin gini. Tuh, kita refresh, kita klik. Tuh, ini dia pelajaran kita minggu lalu. Gitu. Agak berat ya? Sampai sini kira-kira membingungkan atau gimana? Gimana Pak? Pak Aris? Nggak bingung, cuman aku bingungnya punya komputerku ini kan mid satu nggak ada di sini. Oh, gini aja Pak, gampang. Kalau mid satunya nggak ada, coba Bapak bikin folder baru di sini ya Pak. Klik di sini, klik di luar ini, nih, klik sekali. Baru Bapak klik kanan, new folder, Hmm. new folder, sudah Pak? Iya, Oke, Bapak bikin ini Pak, bikin mid satu. mid 1 dalam kurung opening HTML ini. Oh iya ya, Bapak laptop baru ya. Oh iya ya, betul. Jadi nggak ada file yang minggu lalu ya. Hmm. Oke, baru dibuat file baru namanya index.html. Oke, sudah Pak? Iya, Nah, di dalam index.html-nya itu kasih aja tanda seru enter, iya. baru kasih aja apa gitu, ketik aja Pak, sesuatu. Title temuan satu. Ya, betul. Bisa juga. Oke, body. Selamat datang. Online. Kalau online itu kita tulis kayak mana ya? Kayak gini Pak, Oh iya, di dalam ini dia, di dalam atribut. online sama dengan ya. Ya, align sama dengan, baru kutip dua. Center. Baru ini kita pakai H3. H3-nya di paragraf atau gimana ya? H3 dulu ya? H3 dulu di luar aja H3-nya. H3. Berarti itu H3 tengahnya baru pakai paragraf ya? Iya, betul. Ctrl X. Paragrafnya di luar H3 ya, Pak. Kayak gini. Nih, di luar H3. P-nya itu di luar. Nah, H3 itu hanya untuk kepalanya aja, Pak. Oh ya, iya. P-nya itu contoh lah ya, supaya ada variasi sedikit ya. Ya.
Ctrl S, klik kanan, open server, tambah data. Oke, Oke, sudah Pak? Bisa? udah. Oke, nah kita balik ke yang Meet 2 tadi Pak. Nih, ini dia untuk yang coba Bapak arahkan link pertemuan satu itu ke yang baru Bapak buat tadi. Oh enggak, aku ketik dulu si home-nya itu. Oh, si home-nya ya. Oke, si home-nya ini. Ini nggak mesti enter ya Pak ya. Ini aku enter gara-gara supaya Bapak lebih gampang sama ini sama Erik lebih gampang lihat ya. Ini sebenarnya nggak di enter juga nggak apa-apa ya Pak ya. Iya. Ini kan aku bikin enter nih. Sebenarnya nggak mesti di enter juga nggak apa-apa. Ini jadi berantakan malah di enter-enter. Nanti kita rapiin aja lagi. Kalau Aharep A enter. Oke. A spasi href. A enter aja kan? Ya. A enter udah otomatis datang gitu. Home. Oke. Oke. Terus yang kedua A juga. A. Oke. Kita titik 2 ya. Yang ini Pak, yang untuk keluarnya tadi, ya betul. Ya. Itu nggak Oke. ada shortcut ya? Nggak ada, ini harus diketik. Tapi kalau Bapak kasih titik 2 slash, biasanya dia langsung muncul suggestion-nya itu. Oke. Oke, terus udah opening HTML terus index HTML. Oke, klik lagi. Nah, dia langsung keluar dia kan Pak kan? Langsung keluar suggestion-nya kan? Iya. Terus apa yang dikurung pertemuan satunya ya? Oke, Ctrl Shift. Oke, udah. Sudah? Udah. Oke, nah ini kita lihat hasilnya kan jadi gini. Ya Pak ya, Ya. kalau kita klik, dia akan pergi ke tuh halaman yang Bapak buat tadi. Ya. Berhasil ya Pak ya? Oke, nah sekarang nih kita tambah lagi nih atributnya nih. Ini masih di pertemuan satu tadi ya. Masih di sini. Saya tambah atributnya yang baru, spasi, kasih target sama dengan underscore blank. Ya, itu ke folder baru ya. Ke tab baru ya, betul. Dia akan pergi ke tab baru. Udah sempat belajar ya Pak ya? Aku Ada baca-baca. waktu kemarin. Ada baca-baca. Iya. Target, tapi kita harus tahu blanknya ya. Oh, dia udah ada langsung pilihan ya. Blank, parent, self, top ya. Iya. Parentnya itu untuk apa ya? Sebenarnya hanya blank yang kelihatan fungsinya Pak. Kalau Bapak pakai parent, window, self, itu dia semuanya di tab yang sama. Hampir nggak ada beda. Gitu. Nah, contoh ya. Kalau aku pakai blank ini, kalau kita klik, nah ini ada bedanya Pak ya. Dia buka di pertemuan baru ya. Tuh, di tab baru, sorry. Oke, kalau kita ganti nih misalnya parent, ini underscore parent, kita refresh, lihat perbedaannya. Kita klik, tuh, nggak ada bedanya. Tetap ini juga. Gitu. Oke, kita coba pakai window. Self. Sorry, self. Self. Kita coba pakai self. Nih, kita klik. Tuh, nggak ada beda. Loh, jadi untuk apa? Untuk membingungkan orang aja? Bukan. Itu kayaknya kalau kita mungkin ya, kemungkinan adalah itu teknologi yang tadinya ada mungkin, tapi nggak di-deprecated, maksudnya nggak dibuang. Gitu. Mungkin karena hal yang sepele atau gimana. Gitu. Kalau kita cari pun Pak itu, misalnya kita googling ya, different between blank, self, dan parent.
HTML. Nah ini. Ya dah. Kalau blank itu dia buka di tab baru. Kalau self itu dibuka di dokumen yang sama dengan frame yang sama yang sudah pernah kita klik, ya sama aja sih. Tuh. Kalau opens itu dia buka dokumen ke, ya berarti sama dengan yang ini dong. Gitu. Oke, berarti blank aja ya. Biar nggak Blank aja pusing. lah Pak, nggak usah pusing. Ya, Iya, blank aja. Blank, kita pakai yang blank dulu supaya dia bisa buka di tab baru. Blank. udah. Oke, gampang ya. Nah, ini kalau kita klik, nah blank gitu. Sekarang kita coba yang Google. Nah, Google sama YouTube ya. Google sama YouTube. Nah, saya kasih enter lagi. Kita pakai A juga. Nah, ini namanya external link ya, Pak ya. External link artinya kita tidak memiliki file itu di komputer kita. Itu adalah komputer orang lain, itulah contohnya. Ini kayak Google nih. Oke, berarti kalau kita menggunakan komputer orang lain, di dalam href-nya, either kita kasih domain atau IP, gitu. Jadi kita hanya bisa, kita nggak bisa bikin gini, kayak Google, nggak bisa gitu. Kita harus bikin dia itu, either itu domain atau dia itu adalah IP, terserah kita. Nah, kalau untuk di sini, dia sebenarnya kalau Bapak ketik google.com juga bisa. Tapi yang idealnya itu adalah kita pakai HTTPS-nya. Jadi https://google.com. Ini idealnya. Gitu. Nah, kan kalau kita misalnya buka Google juga, kalau kita ketik google.com, nah ini kalau ini kita copy, Itu juga alamatnya. iya, kita paste di sini dia jadi HTTPS lagi. Tuh, dia tetap ada HTTPS-nya. Secure. Iya, security betul. Jadi ini itu adalah SSL-nya gitu. Ya, SSL-nya. Ya, SSL. Berarti Bapak banyak tahu sebenarnya, Pak ya, tentang ini ya. Banyak tahu, cuman nggak bisa kayak gini. Nah, itulah. Iya ya, jadi kayak apa namanya? Bisa baca tapi nggak bisa nulis. Dasarnya Bapak nggak ada itu ya kan? Nggak ada. Iya, itu aja sebenarnya. Karena yang kayak gini-gini kan perlu pemahaman ini orang ngerti soal security. HTTPS apa bedanya sama nggak pakai S? Kan gitu, SSL sama non enkripsi. Iya. Cuma makanya kalau misalnya untuk SEO, makanya saya kan nggak perlu tulis sekali. Cuman kan kalau untuk mau ujungnya saya mau ke SEO juga gitu loh. Iyalah. Kalau SEO itu Pak, memang Bapak harus betul-betul punya dasar ya, minimal HTML sama JavaScript. Iya. Iya, karena kan yang diutak-atik itu Pak desainnya nanti, linknya, ininya Iya. segala Terus macam. itu yang kemarin aku pernah nanya itu mau lengketkan API itu ke FB Ads atau apa, Bapak bisa kan? Tergantung Pak, tujuannya apa dulu. Karena API itu kan dia banyak tujuannya, gitu. Banyak, contoh lah misalnya, API yang lagi kupakai sekarang itu, ini ada API untuk kirim WA dari sistem. Nih, aku pakai ini. WA Blast. Ya, ini dia aku pakai untuk kebetulan ada kerjaan di Pegadaian. Jadi kalau misalnya gadenya itu jatuh tempo, dia akan kirim langsung otomatis ke WhatsApp gitu. Dari sistem kita kirim langsung ke WhatsApp-nya nasabah itu. Gitu. Nah, Berarti ini API-nya programnya Bapak buat dulu gitu. iya, iya. Programnya kan kita buat nih. Nah, ini kita pakai API-nya punya orang ini untuk mengirim filenya, mengirim ininya, mengirim apa namanya? Mengirim pesannya. Nah, ini API-nya. Ini punya siapa? Ini punya orang nih Pak. Ini penyedianya namanya Wablas. Wablas ini di Oh, Indonesia nih. Indonesia nih Pak. Jadi dia itu jual API, kita tinggal pakai API-nya untuk kita. Sama kayak WhatsApp Ads yang Bapak bilang kan, WhatsApp Ads kan dia pakai API juga. Nah, API-nya itu kan kita tempelkan ke website kita. Kan gitu dia. Nah, kayak inilah ini contoh misalnya kan, aku pakai API-nya mereka ini untuk mengirimkan WhatsApp. Jadi mengirimkan jadi WhatsApp.
habis dia jatuh tempo barang itu tanggal ini langsung dikirim WhatsApp-nya. Gitu. Tapi kan kita harus harus ada API-nya si pegadaiannya juga kan? Ya, pegadaiannya kan kita yang kerjain, aku yang kerjain aplikasinya. Itu Ah, API-nya, API pegadaian di Bapak punya apa? aku buat sendiri, Pak. Gitu. Buat sendiri API-nya. API-nya ya hanya untuk baca ini sama absensi juga aku pakai API. Gitu. Oh. Ini dia aplikasinya itu Nah, itu Bapak gabungkan itu kayak mana? Coba aku mau lihat. di dalam skripnya memang dia, Pak. Kalau misalnya Bapak mau lihat digabungkan di mana, di sini dia. Lumayan juga ini. Hmm. Gini-gini lah, Pak. Di sini dia. Di Ini 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 kalau apa namanya dapurnya program itu ya. ya inilah dia. Inilah dapurnya. Notifikasi. Nah, ini dia. Di sinilah aku lengket. Bentar ya. Ini belum belum diajari ya sini ya. Belum lah, Pak. Ini still long way to go ini. Ini. Di sini aku buat API-nya. Nih. Nah, inilah dia API-nya. Ini Bapak buat API-nya sendiri dulu. Iya, ini kita bikin kan. Nah, kan kita perlu providernya nih, Pak, penyedianya. Makanya kita pakainya si Wablas ini. Kebetulan ini murah, nggak gitu mahal, 140.000 aja sebulan untuk satu account. Gitu. Dia bisa sampai Jadi API unlimited. contoh, aku Ah, pakai eh, websitenya Pegadaian. ah, Aku mau promosi pakai FB Ads. ya. Logikanya itu kalau mau pakai API kayak mana itu? Logikanya kan kita beli API-nya punyanya si FBS, Pak. Kan yang menyediakan API Beli, itu kan FBS kan, yang menyediakan API-nya. oke, kita beli sama Nah, dia ya. ya kita beli sama dia API-nya karena contoh misalnya nih API yang dijualnya apa? Misalnya API untuk bikin iklan atau API untuk membaca data user atau data pengunjung. API itu ada banyak, Pak. Nanti kita Ya, kita tinggal beli kita tinggal tengok lah nanti ada documentation-nya kan. Contoh misalnya kita mau ambil data orang yang mengunjungi website kita tapi dari Facebook. Contoh. Nah, kita ambil itu API itu hanya untuk membaca itu. Gitu. Nah, contoh misalnya kan kita sering tuh Pak aplikasi-aplikasi yang login by Facebook, login by Google kan gitu kan Pak. hmm. Nah, itu kan dia pakai API-nya Facebook atau API-nya Google. Contoh misalnya ini ya. Ini Niaga Hoster. Nah ini API Facebook nih Pak. Ini kan Hmm. kalau kita klik dia buka, dia pakai API-nya Facebook. Gitu tuh, ini API-nya. Nih, dia tanya, oke mau kasih akses nggak ke sini gitu. Kalau kita klik continue, nah nanti dia kasih akses. Berarti nanti si Niaga Hoster ini bisa ambil data kita yang di Facebook semuanya. Gitu kalau kita izinkan. Itu Maksudnya, dia konsepnya API gitu dia. eh, ini punya Niaga Hoster. Ya ini contoh nih kan, ini kan punya Niaga Hoster nih. Oke. Oke ini punya Niaga Hoster. Dia pakai API Facebook untuk login misalnya, untuk login. Jadi dia Ini nggak kan perlu. kita klik ke login. Nah ini kita klik login nih. Kan dia kan bisa kita bikin sendiri ini username password atau kita User. bisa login pakai ini. Oke. Nah, jadi ini dia udah beli nih API Facebook untuk login misalnya. Dia pakai lah ini Oh, API Facebook untuk login. Kalau diklik berarti ini, nah gitu dia. Jadi fungsi API yang dibelinya itu adalah untuk login sebagai Facebook. Gitu Pak, itu konsepnya API seperti itu. berarti dia tahu si Niaga Hoster itu supaya tahu kita kayak mana. Dia bisa baca apa aja di FB kita. Semua Pak, kalau kita izinkan ini, kalau aku izinkan, ini Ah, kalau aku izinkan dia bisa semua, tanggal lahir, pokoknya informasi yang kita tidak private loh. Kan kita di Facebook bisa private tuh Pak. oh. Gitu. Jadi dia private, ini private, ini private. Nah, nanti yang tidak private nanti bisa dibaca sama sistem si Niaga Hoster gitu. Gitu dia. Berarti dia bisa hack punya kita dong. Kalau hack dia nggak bisa, karena dia hanya bisa consume
data. Jadi gini Pak, eh, dia hanya membaca, dia tidak bisa Iya, menulis berarti gitu. kalau misalnya dia mau ambil data kita, terus minimal kan data pribadi kita udah ada, lari ke Hah? kartu kredit, coba-coba dapat dong. Nggak bisa, Pak. Karena yang ditampilkan itu hanya data-data yang bisa dikonsumsi secara publik. Contoh, tanggal lahir, email, kemudian nama bapak, kemudian ya sure name-nya lah, nama depan, nama belakang, gitu. Nah, kayak gitu-gitu yang bisa ditampilkan. Kalau misalnya kita punya kartu kredit atau yang lain-lain itu nggak bisa ditampilkan. Enggak, tujuannya dia untuk apa tuh? Ini kalau di sini dia spesifiknya adalah untuk login. Jadi kalau misalnya aku continue nih Pak, ini kan aku kan belum login nih. Hmm. Tapi Facebookku kan udah login. Facebooknya udah nempel nih di browserku ini. Kalau ini aku continue, dia nanti dapat tanggal lahir, nomor telepon, nomor pokoknya semua yang ku kasih akses di Facebook. Gitu. Contoh Berarti di dia tahu dong aktivitas kita ya. apanya? Tahu dong aktivitas kita ya. Betul, itu dia. Jadi kalau misalnya di iklan Pak, orang-orang kan butuh tahu kebiasaanku. Contoh misalnya ini Facebook, tiba-tiba muncul ini 15% mempertahankan audiens bla bla bla. Berarti kan di situs Yogia Store ini dia mencari kebetulan aku adalah orang yang termasuk di dalamnya. Contoh misalnya dia cari laki-laki sudah menikah umur 30 30 sampai 40 tahun, guru misalnya gitu, pengajar. Nah, nanti dia muncul gini. Gitu. Gitu. Jadi data yang dia ambil, ini kayak ini misalkan kan. Kan ini kan selalu yang nyambung sama kita, yang relate sama kita pasti. Yang jadi iklan. Contoh nih, unlimited web hosting, superhost, diskon 50% bla bla bla. Nah, ini kan dia kan kenapa muncul di Facebook saya karena memang saya termasuk dari pasarnya dia gitu. Oh iya, iya. Algoritma Nah, kita sering search dan dia muncul yang seperti IG iya. juga. Iya betul. Dan itu Pak, itu pun pakai API. Gitu. Kayak Oh ini berarti Facebook dia Facebook ini di, menyediakan API di- untuk melihat kebiasaanku gitu. oh berarti di IG kalau kita searching explore dia kan pop up terus. Ya, Oh dia pakai API juga ya IG ya. pakai API. Oh, pakai API. Kamu kalau Bapak cek Facebook API itu banyak sekali yang bisa kita consume. Ini ada graph, marketing, Facebook page. Kita mau apa? Tapi yang pasti ini kayaknya kalau Facebook dia berbayar deh, banyak sekali nih. Ini banyak sekali kan. Ada graph, Bapak mau apa lagi? Mau login API, ini Facebook login, ini yang kayak Niaga Star tadi, Pak. Hmm. Nih, gitu. Jadi API itu kita mau pakai untuk apa gitu. Kayak ini live video API, marketing API, ada banyak sekali nih. Gitu. Nah, ini harus dipelajari lagi lah ini. Gitu. Using API. Ini ribet. Nah, ini dia nih. Tuh, contoh ya kita Berarti buka pakai API-nya PHP ya. Nah, ini kan ada banyak nih, ada curl, Node.js, PHP dan lain-lain ya. Kita coba pakai PHP yang kita pelajari ya. Kita pakai PHP. Nah, di sini. Di sini bisa kita lihat berarti API ini nih gunanya untuk melihat apa gitu contohnya Pak ya. Kita baca loh. Bla bla bla. Nah, ini pakai Jasper berarti dia itu mau melihat statistik Pak, kayak grafik gitu. Gitu. Ini mau lihat statistik nih. Hasilnya nanti itu pasti bentuknya itu kayak grafik gitu. itu just per market itu apa ya grafik ya. Ya, Jasper ini penyedia tampilan grafik. Dia nanti generate laporan gitu. Nah, ini API-nya kan ada banyak nih. Ada bisa pakai PHP, bisa pakai Node.js, bisa pakai Java, Python, Ruby gitu. Itu yang apanya itu sama dengan berarti berarti kita harus belajar di FBS cara pakai API-nya ya. Iya juga kalau misalnya kita mau sampai ke dalamnya ini ya. Ini kan udah expert ya Pak. Ini udah terlalu dalam ini. Kalau mau belajar ini, mau bikin aplikasi misalnya pakai ini ya baru gitu. Bikin aplikasi Baru untuk pakai terserah Bapak mau bikin aplikasi untuk apa kayak tadi nih ya Ghoster untuk jualan hosting. Bapak mau pakai oh, untuk apa nih? oke oke. Gitu-gitu. Noted. Oke. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Ya lanjut. Soalnya nanti nggak habis. Nanti sebelum sampai sana nggak habis-habis kita. Gak apa-apa. Nanti kita
Bapak kalau misalnya nanti mau diskusi di luar jam kita, WA aja Pak nanti. Kalau misalnya, tapi Bapak cari-cari juga, maksudnya cari tahu sesuatu kan. Nanti kita coba iniin. Nanti pasti kalau WA pasti aku balas sih. Aman lah itu. Cari aman tadi. Nah, ini dia. Aku tutup ya. Oke, ini ya. Nah, ini dia. Kalau kita klik Google, dia akan buka google.com gitu ya, karena kita tadi pakai HTTPS. Nah, sama juga kayak tadi, ini juga bisa pakai target ya, kalau kita mau. Bisa kita pakai targetnya itu blank gitu. Sama dengan YouTube juga sama ya caranya. Kita tinggal kasih href, kita kasih https youtube.com. Oke, kemudian di sini /a. Nah, kayak gini. Tuh, kita tinggal klik, nah dia akan buka juga, sama aja caranya. Oke, jadi itu dia untuk link. Biasanya kalau link kalau udah dikunjungi dia warnanya akan jadi ungu kayak gini. Kalau belum dia warnanya biru. Ini bisa juga kita setup nanti, tapi kita harus pakai CSS nih. Ada before after namanya. Erik aman, Rick? Apa aman-aman? Aman ya, oke ya. Oke, ini ku balikin dulu lagi biar nggak berantakan gini. Oke, gini. Nah, hasilnya sama aja. Oke. Berikutnya kita akan coba untuk memasukkan gambar ya. Gambar itu juga adalah elemen yang penting dalam website, apalagi kalau kita cerita-cerita tentang metadata, SEO dan lain sebagainya, itu kita sangat penting karena gambar itu adalah salah satu penghasil informasi ya. Contoh misalnya kalau kita cari aja di sini susu kambing misalnya. Oh, ini kan ada ribuan gambar di sini, susu kambing. Gitu dia. Nah, ini pun kalau kita buka, ini dia open in. Kita coba. Dia akan ada metadatanya di sini. Kalau kita klik kanan, inspect. Nah, ini dia. Yang nah ini tuh, etawaku platinum susu kambing gitu. Jadi si crawlernya search engine itu dia akan baca alternate yang kita bikin di sini gitu. Bukan nama file image-nya ya, tapi alternate-nya. Alternate itu alt dia nanti di image kita. Nanti kita akan belajar sama-sama. Oke, coba sekarang kita download satu gambar apapun boleh dari Google Chrome. Kita cari gambar apapun, terserah kita. Saya akan cari gambar, contoh misalnya saya gambar Iron Man. iPhone deh. iPhone 15 Pro Max, contoh ya. Coba di-download gambarnya. Ini dia gambarnya, boleh yang mana aja. Ini saya download, open. Klik kanan, save image. Saya akan simpan di folder pertemuan duanya kita. Save image S ya? Ya Pak, save image as. Nah, saya bikin namanya iPhone 15 gitu. Untuk dokumen ya, berarti di dokumen Di webdesk. di webdesk ya? Di webdesk ya? Iya, webdev Pak. Yang kita bikin tadi. Webdesk kelas itu ya? Ya. Bukan. Oke. Oh ya. Oke. Unknown JPG. Oke, udah masuk ya Pak ya? Oke, Itu kalau masukinnya? di folder webdev kan Pak? Bapak masukin di folder webdev kan? Iya, Save-nya webdev. tuh. Nah, kalau Bapak buka, coba Bapak buka ini, buka Visual Studio Code-nya, udah muncul ya kan? Iya. Udah muncul ya? Iya. Nah ini, contoh nih ya, ini. Nah,
Ini iPhone 15.jpeg saya bikin namanya ya. Nanti kalau Bapak namanya beda nggak masalah. Oh, kecil ya tempatku ya. Berarti Oh, gambar yang Bapak tinggal di download aja ya. gambar kecil. Ya itu masalah ininya aja, itu masalah resolusi yang gambar yang Bapak ambil. Contoh nih, saya akan bikin gambar ini berada di folder yang sama dengan si ini. Oke ya. Kita drag, masukkan di sini. Saya move gini. Oke. Oh, tadi Oke. apanya judulnya diganti ya? 15 JPG ya? Terserah Pak, terserah kalau mau ganti boleh, kalau mau ganti sama kayak saya klik kanan rename aja Pak. Klik kanan rename, bikin namanya. JPLG-nya jangan diganti ya. Kalau punya Bapak JPG atau PNG atau GIF terserah nggak Iya. apa-apa. Oke. Udah. Extensionnya nggak usah diganti. Oke. Oke, Kita coba drag ke kita masukkan ke Meet 2 Pak. oke. Klik drag Move. aja masukin ke Meet 2. Oke, udah dia udah kegeser ya. Oke, udah geser. Nah, sekarang kita akan coba buat di sini gambarnya. Saya akan kasih H3 lagi, kasih judulnya itu image iPhone 15 Pro Max. Nah, ini untuk image Pak, dia itu hanya membutuhkan single tag, dia hanya satu tagnya, nggak perlu tutup-tutup. Jadi kita kasih img, ini enter, langsung muncul dia. src itu adalah tempat di mana file itu berada. Oke, kebetulan ini filenya berada di tempat yang sama dengan file index kita ini. Oke, berarti kita tinggal ketik aja namanya iPhone 5.jpg. ALT inilah yang dibaca oleh search engine. Contoh, kita bikin sini ALT-nya adalah beli iPhone bekas Medan, misalnya gitu. Kemudian kita Oh, kasih itu yang lagi. dibaca sama SEO ya? Iya, ini yang dibaca SEO Pak. SEO itu baca ALT-nya. Gitu. Nah, title juga bisa kita tambah, misalnya. Tapi title juga dibaca sama si SEO kan? Tapi alternate yang paling ini Pak. Enggak, maksudnya di body hat. Oh ya 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 ya. Alternate ya. Iya. Oke. Nih, coba buat Jadi kayak gini title dulu. ya. Title untuk apa itu? Title itu nanti kita kasih lihat. Nih, Bapak tulis dulu. Nanti kita akan kasih lihat. Makanya ini aku bikin beda ini. ALT sama title 15 dua hal yang berbeda aku buat. Mac. Oke. Save. Oke. Oke. Oke, hasilnya jadi seperti ini Pak ya. Kalau kita buka, nah hasilnya jadi kayak ini. Oh, gede sekali gambarnya. Oke, untuk ukuran gambar Pak, Gede ya. Punya aku nah, kecil ya. iya kebetulan aku download yang ini Pak. Mungkin memang resolusi bawaannya dari internet dia udah besar. Kita bisa rubah ukuran sih. Kita rubah ukurannya width. Saya bikin width-nya itu 60% aja. Tadi juga saya ambil beli-beli punya itu sama. Yang ini juga filenya Pak. Iya. Ini. Klik kanan, open image ini save image as aja tadi. Iya. Coba cek udah kebuka nggak Pak? Udah kebuka. Oke, saya ke toilet sebentar ya Pak ya. Oke. Ri, Hmm? gimana Ri? Kenapa? Oke. I'm okay. Udah bisa. Alternate I'm untuk fine. baca SEO ya. Hmm. Saya ke. Halo. Hmm. Kan gitu.
看看这里先，看看这里还得出来先这个，Oh. you know him？照 Mhm. 顾的孩子啊，照顾啊，ya kan？ Halo. Hello。Oh, slideshow-nya itu di apa ya? Kenapa itu, Pak? Sharingnya itu tadi nggak nampak. Lepas ya sharingnya. Bentar, bentar, bentar. Oke, ini Pak. Width, width. Ya, width. Coba. Itu untuk bikin dia lebarnya. Oh, besar ya. Oke, udah. Oke, bisa ya Pak ya? Ya. Oke, nah tadi Bapak tanya kan, title itu gunanya untuk apa kan gitu? Nah, title itu gunanya untuk ini Pak. Kalau misalnya kita arahkan mouse kita kita arahkan ke gambarnya, kita lepas saja ya. Tuh, dia pop up tulisan title-nya. Oh, Gitu, ya kan? Nah, tapi alternate kok nggak muncul? Ya, alternate itu bukan untuk dikonsumsi orang. Alternate itu namanya metadata. Dia itu untuk dibaca sama search engine, kemudian optimization-nya website kita dan lain-lain gitu. Gitu dia. Jadi yang dibaca itu, ini kan beda nih. Aku bikin alternate ini beli iPhone bekas Medan, tapi title-nya itu adalah iPhone 15 Pro Max. Jadi itu title-nya bisa kita baca sebagai ini sebagai pengunjung website, tapi tidak bisa, yang tidak bisa itu adalah si meta, si ALT-nya itu nggak bisa kita baca. Gitu. Oke Pak, coba gini Pak, coba ini satu lagi ini logiknya ya. Aku akan cari di sini MacBook Pro. M3 misalnya. Oke, aku ambil gambarnya random aja Pak ya. Gambar manapun boleh. Oke, ini aku download gambar ini. Download yang mana aja bisa ya, Rick? Mhm. Oke, ini aku save image-nya. Nah, tapi ku buat dia gambarnya itu dia di folder yang berbeda. Contoh ya, aku bikin ini tadi namanya MacBook Pro. Aku bikin di folder di luar ini. Oke, kemudian aku buat folder IMG namanya. Aku masukkan dia ke dalam folder IMG ini. Nah, jadi posisinya sekarang adalah foldernya itu di sini, file index kita, tapi dia mau baca gambar yang ada di sini. Oke, kira-kira gimana caranya? Nih, aku kasih di sini IMG lagi. Oke, coba tes Pak. Coba tes Rick. Gimana caranya kita mau ambil yang ini ke sini? Gitu. Tapi dia berada di folder yang berbeda ya. Bentar. Ya, clue-nya adalah kita pakai path itu. Gak bisa hanya panggil file aja, harus pakai path.
Berarti kita harus buka image-nya langsung. IMG ini Pak, keluar dulu dong. Berarti dia kan keluar dari sini, baru masuk ke sini, baru ambil yang ini. Gitu. Image ya. Iya. Oh, shit. Berarti kita harus buat judul dulu ya. Boleh Pak, mau judul, misalnya nama 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 ininya, nama gambarnya gitu. Oh, enggak di skripnya. Enggak perlu. Title gitu, yang ini. Enggak Boleh? di kayak di pertemuan. Nah, kayak gitu. Kayak gini aja langsung. Langsung di bawah iPhone 15 tadi Pak. Ini. Dan Kayak email udah, itu aja. Gimana Pak? Putus-putus suaranya. aku udah tahu, udah dapat. Gampang ya? Gampang Rick. Kalau buat email Gampang. Ini internetku yang jelek atau Pak Aris ya? Pak Aris, Dengar suara saya kedengaran Rick? kedengaran. Oke. dengar, Oh, dengar. Pak, suara Bapak nggak kedengaran Pak? Putus-putus Pak Aris. Oh ya, ini kayak gini gimana? Oh ya udah connect lagi internetnya. Tadi jelek internetnya. Ketemu Pak caranya? Bentar, Oke. saya coba dulu. Ketemu ya, nampak di sampingnya si iPhone ini. Bisa ya Pak ya? Iya, saya pakai apa? Titik-titik aja. Titik-titik slash IMG slash MacBook Pro gitu ya Pak ya? Gampang ya? Nah, gini aja sih. Pasti Ya, dia udah jalan. titik-titik slash langsung dia kan muncul pilihannya mau di folder mana. Nah, saya Iya, klik lah di apa itu. Ya udah itu aja kan. iya betul. Itu gampang. Emang harus titik-titik? Aku tanpa titik-titik bisa. Oh, karena gambarmu berarti di folder ini buatnya tadi Erik. Enggak, di luar. Di luar mana? Di oh, oh harus di image. Oh, never mind. Kalau di Iya. luar Iya, cuma di luar doang bisa. Kalau kalau di luar tinggal kasih slash langsung gambarnya gitu ya. iya, kalau kalau di luar harus bisa. Iya, ini dia di sini di folder yang lain lagi deh. Ya, kalau misalnya kita mau buat title-nya, tambah-tambah embel-embelnya, nah, bagus juga itu ya. Iya, boleh Pak. Cocok juga itu. Kita bisa bikin ALT-nya misalnya MacBook garansi resmi. Title-nya itu adalah MacBook Pro 2024. Itu width itu Pak, persennya itu adalah persen ukuran layar ya Pak ya. Jadi kalau kita bikin width-nya 60%, berarti dia ukurannya itu adalah 60% dari layar kita. Kalau kita bikin 20%, berarti dia 20% dari layar kita. Gitu. Oh, using pixel. Ya, pixel is the same, but kalau pakai pixel dia tidak responsif. Ya kan? Nah, iya emang ya. Ya Kan benar. dia nggak responsif, dia akan stay di situ, dia straight di pixelnya itu. Kalau kita kecilin, dia jadi tetap segitu doang, nggak ngecil. Kalau Oke, misalnya di desain-desain website sekarang hampir jarang pakai pixel, mereka semuanya pakai persen. Jadi dia menyesuaikan dengan ukuran layarnya.
Berarti kalau kayak gitu coba. Wait, 50%. Save. Oke. Oke, Pak. Oke, coba gini Pak, kita bikin file baru kan di Meet 2 link image ini. Kita buat file baru. Kita kasih namanya index2.html. Kayak gini Pak. Index Index2.html. 2. Oke. Oke, coba gini Pak. Saya mau bikin gambar, contoh misalnya ini ya. Bapak download logo Google dan juga logo Facebook kan, atau logonya YouTube terserah. Kita bikin dua link aja lah. Logo Google dan logo Facebook misalnya. Setelah kita download Pak, kita buat di website kita. Bapak, saya mau gini, saya mau kita bikin logo itu bisa diklik. Kalau diklik, dia akan buka di tab baru ke link yang kita kliknya. Contoh misalnya, logo yang kita klik itu adalah logo Google. Kalau kita klik logo Google-nya, dia akan pergi ke Google. Gitu. Nangkap kira-kira Pak maksudnya? Kalau kita klik Facebook, dia akan buka Facebook. Gitu. Coba. Coba. Nih saya bikin sini. Link by image. Nah, ini. Jadi dia nggak pakai teks, tapi pakai image. Jadi kita download dua gambar dulu, logo Google sama logo Facebook. Di body berarti. Save image. Saya akan bikin di sini logo Google. Kemudian logo Facebook. Save image as logo Facebook. Logo Google sama logo Facebook ya? Ya Pak, betul. Nah. Besar sekali. Oh, nggak boleh apa ya? Nggak boleh spasi ya? Di mananya Pak? Di rename-nya itu. Oh, usahakan nggak usah pakai spasi. Pakai garis aja. Nah, ini kan gini aja nih. Kita mau kalau diklik dia pergi ke Google, kalau diklik ini pergi ke Facebook. Ayo, coba buat. Berarti maksudnya kita buat image, klik ke apa ya? Jesus. Image. Contekan dulu.
Done. Udah. Bisa. Bisa. Kenceng kali kau. Kalau image kok aku kok nggak keluar ya. Kalau IMG saya enter, kenapa kok dia nggak keluar SRC ya? Ini Pak, Bapak ketik IMG, nah ini IMG sorry, enter, nanti yang muncul gini. Oh, justru ini saya kok enggak ya? Di HTML 2 ya? Oh, Iya. saya apa ya? Sorry. Ke caps lock aku. Oke. Ya, harus belajar logika lagi nih. Ah, ah. Gak diajari kok langsung gitu ya? Kenapa Pak? Gak diajari kayaknya. Ini diajari dong Pak, kan kita tinggal mengganti, yang ini kan contoh nih, kita kan tadi udah pakai ini, href. Nah, kita tinggal ganti tulisan Google-nya jadi gambar. Kan gitu aja sebenarnya Pak logikanya. Kan sama dengan Oh, kayak gini juga, tapi kita ganti tengahnya itu jadi ini IMG Google. Nah, ini juga IMG. oke, oke, Gitu. oke. Jadi dia gabungan antara yang kita pelajari dua hal yang kita pelajari hari ini, Iya, image iya, dan iya, iya, betul, 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 betul. iya. Coba, nanti kita harus tulis apanya dulu ya, linknya dulu ya, aharep dulu ya. Boleh. Kalau mau di copy nanti image-nya juga boleh. Ke belakangan ini belakangan kita bikin image-nya juga boleh. Apa linknya juga boleh. Ahrefnya belakangan boleh juga. Dan kok. Oh, chauffeur. HTTPS. Pam pam param pam 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 pam. Param pam param. Mau lihat sharing?
Boleh Pak, ayo Pak, gas Pak, coba tes. Ya lah, Gas. dilihat lah. Kalau nggak nanti. Ya. Eh, ini berarti aku mau buka di sini dong. Oh, di MacBook Bapak ya? Iya. Boleh. Mau lihat punya kode dulu nggak? Boleh, gas saya Rick. Apa share screen Rick? Ya, punya si Erik dulu. Nih. Ya, betul. Nah, coba cek Rick. Coba bikin title. Di salah satu gambarnya, titlenya kebuka nggak? Oh, shit. Nah, title Ah, Facebook. Oke. Nah, coba arahkan mouse-nya ke situ dulu, Rick. Tuh, keluar juga title yang akan tetap kan? Jadi mhm. dia akan fokus di linknya tetap. Tapi dia kalau kita arahkan, dia akan tetap menampilkan title-nya. Gitu. Nah, karena sebenarnya kalau di Href kayaknya dia ada title juga deh. Bentar ya. Aku coba title ya. Ini aku masuk. Bentar ya, Pak. Oh, masuk. Oke, terima. Recording in progress. Oke. Bentar, punya aku. Share screen. Ya, warna hijau Pak di bawah. Iya, punya aku yang mau apa ya? Finder. Share screen, coba share screen, klik share screen, baru kan ada pilihan desktop, ada kan? Yang basic, advanced, file, fps, kan ada yang basic itu Pak, di atas. Di PC. Ya, basic. Ada kan? Desktop ya. Ya, desktop. Oh, berarti saya mau apa kayaknya? Mau lift dulu, baru share screen ya. Nggak usah live lah Pak, kenapa live? Whiteboard desktop. Udah buka. Udah ya. Oke, coba buka, mana Pak ininya Pak? Oke, Ini. coba di jalan apa? Right click, baru open with live server. Oh, kalau diklik, coba klik Pak. Kan dia udah menuju situ. Jadi kalau kita bikin target blank dan juga title tetap bisa dia Pak ya, tetap ngikut, tetap aktif dia fiturnya itu. Gitu. Stylenya juga bisa kita buat untuk bikin Nah, dia itu apa width-nya bisa. punya si dia itu stylenya beda gimana ya? Punya siapa? Punya si Eric. Hmm. Eric dia pakai CSS tuh Pak. Dia udah coba-coba CSS tadi kan Rick. CSS. Iya. Style Ya. itu dia scriptnya CSS. Kan tadi Eric bikin style sama dengan width kan, bukan width langsung kan. Enggak. Nah, style sama dengan width itu bisa juga, itu salah satu caranya juga itu. Apa beda ya? Iya. Salah Pak, width-nya bukan di situ. Width-nya di dalam, bukan di tengah-tengah. Di dalam image. Sebelum tanda tutup lebih kecil. Di situ juga boleh. Di endingnya juga boleh, tapi jangan di situ juga boleh.
Nah, spasi with bikinlah misalnya 10% atau 50%. Nah, itu juga. 50% save. Sama nggak ya? Oke. Oh, Itu 50% dari layar, Bapak bikin kan 50%. Itulah dia ukuran layarnya. oke. Coba Berarti bikin 10% aja, Pak. 10%. Ah, 10% itu juga 10%. Nah, itu jadi dia. Kalau kita buat title tadi, Ya, title Google. tuh, di Bapak basic pendidikan apa, Pak? saya Ah, ah. manajemen. Manajemen ya, ekonomi, Hmm. bisnis ya, Pak ya? Manajemen, manajemen. Oh, manajemen ya. Bukan bisnis, itu di luar bisnis ya, Pak ya? Bisnis lah, bisnis manajemen. Bisnis juga ya. Hmm. Itulah saya kemarin saya ada kalau misalnya kerjaan yang paling pusing itu saya itu kalau misalnya udah buat laporan keuangan, Pak. Itu kan beberapa kerjaan saya kan tuh pakai laporan keuangan kan. Bikin jurnal sama transaksinya sampai semualah laba rugi apa profit and loss, Berapa gitu? dan itu semuanya pusing kali, makanya kita harus harus ada konsultan juga untuk ngerjain itu. Apa tadi, Pak? Contohnya gitu. Eh, saya kan usahanya apa? Pabrik kelapa sawit. Oke. Saya kan punya timbangan di pabrik. Ah ya, Pak. Nah, saya mau buat selama ini memang ada yang buat, Mhm. cuman maintenance-nya kurang. Jadi Mhm. pada saat saya mau pakai HTTP-nya, IP-nya nggak bisa buka, Mhm. gitu-gitulah. Dan terus si programmernya ini dia nggak gitu paham sama online. Kok bisa gitu ya? eh programmer programmernya nggak gitu paham. Aku nggak ngerti sih, Pak, sebenarnya maksudnya alurnya gimana. Jadi timbangan itu masukin data ke sistem kan, Pak? Iya, programmer dia yang buat. Oke, datanya yang masukin orang kan? Enggak, sekarang masalahnya kan dia udah kasih aku link web base. Oke. Awalnya itu dia pakai IP, Ah, IP online. Jadi setiap saya buka browser kan masukin IP-nya, kita sudah buka terus satu aplikasi. Jadi kita login iya. dari dari user ID dan password. Iya, betul. Masuk. Jalan-jalan udah lama nggak buka, pada saya mau buka kayak tadi mau buka nggak bisa buka. Oh, berarti udah mati, Pak, mungkin. Nggak dibayar hostingnya ya kali ya? Dia ada minta bayar hosting nggak, Pak? Dari dia sendiri sih nggak, makanya dia nggak ke online. Dia asik cari ke pelayanan internet kita yang di pabrik. Oh, mungkin lah ya. Mungkin Bapak di pabrik pakai IP statik ya? Pakai dedicated, internet yang dedicated atau pakai yang berlangganan biasa? Dedicated atau enggak saya nggak tahu. Cuman kita pakai tower. Ya, ke tower kan karena nggak ada tiang sampai ke pabrik Ya, kan. ya, ya. Nah, kalau tower itu kan sarananya kayak BTS biasa aja, kayak Ya, dia BTS. seperti Nusantara tapi dia yang pakai sendiri kan. Dia sewa-sewa sendiri, baru dia cari. Oh, berarti dia yang jual sama Bapak. Dia Hmm, yang jual jaringannya. hmm. Oh, berarti dia itu kayak pihak ketiga kan, Pak kan? Dia beli sama orang, baru Bapak beli sama dia kan gitu kan? Nah, dia yang Oh, jembatan ini dia yang bangun tower, kita bayar lah. iya, 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 iya. Mungkin sistemnya memang udah nggak support lagi, Pak, atau mungkin IP-nya udah ganti, di-update aja sama dia. Itu Berarti Bapak bulanan sama dia hanya bayar internet aja, Pak, ya? sama orang mana ya? Orang internet ya? Sama dia nyala sama programmernya itu? Nggak bayar. Kita cuma beli programmernya doang.
Oh, dia udah buat dulu di awal, baru habis itu dia tinggalin gitu ya. Iya, Sampai situ aja. Oh, udah lama Pak jalan. udah. Pabrik saya udah 6 7 tahun. Itunya Sekarang aplikasinya masalah, udah lama nggak Bapak pakai? kayaknya udah lama juga. Kayaknya ada 8 8 bulan. Toh kalau misalnya untuk di lapangan sih, saya jarang buka di sana. Saya kan lebih ke apa ya, kontrol uangnya doang. Oh, kalau itu Bapak pakai aplikasi apa? IP? Enggak, maksudnya misalnya kayak uang gitu segala macam, kayak Oh, keuangan, enggak. penjual. Kalau misalnya aku cuman cash flow-nya doang. Oh, berarti yang ngerjain ada akuntan lagi di kantor gitu lah Pak ya? Ada orang accounting-nya. Oh, berarti Bapak tinggal nunggu dia kirimin Excel gitu lah laporannya Pak ya? Ya, kita cuma lihat doang. Oh, iya, iya, iya. Ya, kalau yang programmernya tadi itu mungkin aplikasinya udah nggak jalan lagi kali Pak. Memang udah nggak support lagi atau ya nggak tahu lah, banyak kemungkinan ya Pak ya. Apalagi Bapak bilang kan Bapak udah lama nggak buka kan? Iya. Gitu. Banyak kemungkinan sih itu. Banyak. Kalau Kalau sekarang Pak enaknya sebenarnya aplikasi itu ya online apa? memang. Jadi Bapak di mana aja bisa akses. Aplikasi Mm-mm. bisa masuk ke timbangan. Ketimbangan gimana itu Pak? Timbangan kita kan ke komputer. Jadi Aha. maksudnya sync ke timbangan komputer kita. Eh, itu kemarin programmernya bisa bisa buat Pak. Aplikasi enggak web based. Yang IP itu. Ah, berarti bisa juga lah, bisa lah dikerja. Kalau memang bisa dia buat, berarti kan ada jembatan yang bisa dibuat dari program itu supaya masuk ke web base-nya kan gitu Pak. Nah, sekarang masalahnya servernya itu Aha. kemana? Terserah, Bapak mau online, servernya bisa sewa kan. Sewa juga nggak gitu mahal kok kalau mau server. Kalau kayaknya Bapak kan nggak perlu banyak resources kan untuk server kan. Bapak bukan bukan perusahaan Gas aja. yang kayak eh 100% make internet kan nggak gitu juga kan. Ya enggak sih. Iya, kalau kayak gitu sih pakai yang cloud yang disewa tahunan aja Pak, sebenarnya. Kalau mau sediain server di kantor sendiri juga bisa. Kalau mau kita punya server fisik, cuman kalau server fisik biasanya lebih mahal di biaya operasionalnya Pak. Karena kan AC harus hidup terus, listrik jalan terus, komputer nggak boleh mati, harus nyala terus, kayak gitu dia. Saya Sementara ada kalau, lihat itu, ah, saya ada lihat satu yang kayak server yang hardware itu Q&A ya, QNAP ya, QNAP. aha, Itu kan bisa buat server juga kan? Hard disk keliling juga dia itu. tergantung Pak kebutuhannya untuk NAS. Kalau NAS kan hanya untuk menyimpan data, tapi kalau untuk mengakses aplikasi itu perlu hosting yang bisa hidup 24 jam. Gitu dia. Makanya kalau saya sih belum perusahaan-perusahaan yang saya ini kan belum ada yang pakai server sendiri. Yang punya server cuma satu, No Mention yang saya kerjain. Kebetulan mereka kan besar kan. Dan mereka punya Hmm. server sendiri, memang mereka nggak sewa-sewa server tuh Pak. Tapi biaya biaya internet aja. Biaya internet mereka aja itu 52 juta satu bulan. Hanya internet. Internet. Hanya internet, belum listrik sama AC. Belum belum listrik karena AC gitu lah. AC-nya kan nyala terus itu di server itu. Gitu. Kalau Bapak buat sama orang berapa Apa ini Pak? program? Kalau bikin aplikasi maksudnya? Kalau bikin Hmm. aplikasi tergantung sama ini ya sih Pak sebenarnya. Tergantung alurnya itu mau sampai mana gitu Pak. Ada pokoknya tergantung. Contoh misalnya kayak Bapak mau bikin aplikasi baru nih, mau bangun di perusahaan Bapak mau bikin apa? Nah, kita deal dulu Bapak mau bikin apa ini? Mau mempermudah apa? Kita kan harus pelajari alur kerja dari awal sampai akhir Pak. Dari awal gini 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 kayak tadi itu yang Bapak lihat saya bikin untuk Toledo tadi yang untuk dia ada tiga. Bentar ya saya kasih lihat aja dulu. Anyway sebelumnya ada yang mau ditanya lagi nggak kira-kira? Rick aman Rick? Aku aman. Aman ya. Oke lah, kita coba ke materi dulu. Nanti kalau misalnya untuk Oke.
Nggak di sini aja lah, kita selesai aja dulu Pak. Nanti kita cerita-cerita lagi. Hmm. Oke, nah aku konklusi lah ya. Berarti setiap kali kita menggunakan Ahref ini, setiap kali kita menggunakan link, kita bisa bebas membuat apapun yang jadi kontennya. Kontennya bisa teks, bisa gambar kayak yang kita kerjakan barusan. Bisa nggak dia kita pakai H3 atau H4 atau yang lain-lain? Bisa. Jadi artinya apapun ini kita bisa buat gitu. Contoh misalnya yang ini. Di sini kita bikin dia itu gambar. Di sini kita bikin dia itu adalah kata tapi teks biasa. Contoh, saya mau ganti dia itu jadi contoh si home ini ya. Home ini saya mau ganti jadi H3 misalnya. H3 baru dia home. Ini. Nah, kalau kayak gini saya buat refresh, nah jalan juga dia. Mau bikin jadi H4, H5, dan seterusnya. H1. Misalnya H1 ini ya. H1. Oh, jalan juga dia. Jadi itu tidak terbatas, hanya teks saja. Dia bisa teks, bisa gambar, bisa H3, H1, dan lain-lain konten sebagainya. Itu semuanya bisa kita buat. Di dalam tulisan itu sendiri pun, kita bisa kasih atribut lagi. Kayak gambar tadi ya. Ini udah jelas-jelas gambar. Tuh. Kita masih bisa kasih width, kasih ALT, kasih title di dalam linknya. Contoh misalnya kalau aku bikin lagi linknya ya. Ini tadi https://google.com kayak gini. Misalnya aku cut, aku paste di sini. Nah, ini bisa apapun. Kalau aku tambahin width-nya bisa. Aku tambahin yang lain-lain juga bisa. Semuanya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Tidak tertutup hanya image ataupun teks. Mau pakai H bisa, mau pakai yang lain-lain bisa. Contoh misalnya ini home-nya ini udah kita kasih home gini. Ini kan teks biasa nih Pak. Ya kan, ini teks biasa. Ini home kayak gini. Ini home teks biasa. Kemudian aku mau kasih nih, aku mau bikin dia itu font gini. Sorry. Kayak kita pelajari minggu lalu ya. Font gini, kemudian aku kasih dia itu face, gambarnya itu adalah jenis hurufnya adalah Arial misalnya. Nah bisa juga dia, yang ini Times New Roman, yang ini Arial sendiri. Contoh misalnya aku kasih warnanya merah, color sama dengan red. Tuh, bisa juga. Gitu. Jadi apapun yang mau kita bikin di dalamnya bisa. Gitu. Bisa video bisa nggak kita klik? Bisa. Kalau kita nanti mau bikin video di dalamnya bisa. Kalau gambar bisa nggak diklik? Udah kita coba. Bahkan gambar itu sendiri pun bisa kita kasih style lagi nanti kalau kita udah belajar CSS. Gitu dia. Nah, itu untuk link ya. Kemudian untuk gambar, nih aku kasih lagi. Kalau untuk gambar itu, gambar ini dia sifatnya bukan teks. Jadi kalau kita contoh, misalnya ya, contoh, ini kan sifatnya teks nih. Ya kan? Ini sifatnya teks nih. Nih. Walaupun ini sifatnya teks, kalau kita contoh, saya mau bikin dia ke tengah, saya mau bikin ini ke tengah. Oke, saya mau bikin ini ke tengah, saya bisa pakai kayak yang dibilang tadi sama Pak Haris, kenapa nggak pakai P kan gitu. Nih, saya pakai P misalnya, saya masukin semua link saya ke sini. Nih. Kemudian saya kasih sini align. Tadi tekan apa itu? Tekan tab ya? Yang mana Pak? Yang tadi short itu. Ini kan saya blok. Ini kan. Saya tinggal klik drag ini Pak, klik drag ke sini. Dah, Ya. gitu. Nah ini kan nggak beraturan. Nah tadi jadinya. Oh, gini. Saya giniin, tekan tab aja sekali. Tuh. Oh. Biar dia maju ke depan gitu. Nah, ini saya kasih align misalnya. Kita balik lagi yang tadi ya. Align sama dengan center. Tuh. Nah, dia berhasil bisa ke tengah. Gitu. Kita coba kasusnya ya. Apakah ini berfungsi juga kalau kita gunakan di image? Contoh ya. Image yang ini ya, Pak ya. Ya, ini Rick. Image yang ini dia nggak di tengah nih. Posisinya sekarang di pinggir sebelah sini. Kalau kita pakai P, ini misalnya, bisa nggak ya? Saya coba copy ini, saya geser ke atas ini. Save. Saya lihat, tuh, dia nggak ngikut. Bentar. Ada yang ketinggalan.
Oke, nah ini kita refresh tuh, dia nggak ngikut. Kenapa? Karena dia tidak teks gitu. Jadi simpelnya adalah P itu hanya berfungsi untuk paragraf, artinya dia itu hanya bentuk teks. Jadi kalau kita mau bikin ke tengah image, tapi kita pakai align center, sorry bentar, aku belum bikin align-nya. Align sama dengan center. Oh bisa ya. Tapi seharusnya ini bukan peruntukannya sih. Anyway, gini, yang mau aku bilang adalah P ini dia itu fokusnya adalah untuk teks, gitu. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang di luar teks di dalam align ini, nah ini mungkin bisa di dalam P ini. Nah ini kebetulan ini bisa. Ini aku baru kali ini coba, ternyata bisa pakai ini. Tapi sebenarnya si image ini ada yang lebih cocok kalau mau bikin dia jadi center, gitu. Tanpa pakai align, kita bisa pakai center aja sebenarnya. Nih, sorry, center. Kayak gini. Nah, gini. Tuh, dia baru jadi pas ke tengah. Gitu. Nah, kebetulan tadi pakai paragraf. Oke, mungkin paragraf dia bisa di beberapa case tertentu sih. Karena paragraf itu dia fokusnya itu, namanya juga paragraf ya, fokusnya itu adalah untuk teks. Mau itu link, mau itu tombol nanti, mau itu H3, H4, H6, terserah kita nanti. Tapi dia itu fokusnya itu adalah untuk editing teks. Gitu dia. Gitu. Nah, kemudian tadi lagi ya, ini ya, saya ini rangkum lagi. ALT itu adalah yang dibaca oleh search engine. Title itu adalah yang dibaca oleh user, kita yang baca. Gitu. Jadi title itu nanti akan muncul kalau kita arahkan mouse kita. Gitu. Tapi ALT-nya tidak muncul. Gitu. Oke, kira-kira ada yang mau ditanya? Sebelum kita akhiri, nanti dicoba-coba lagi di ini. Aku tadi coba pakai ChatGPT untuk research. Di sini ada alur kalau kita mau belajar selama 2-3 minggu. Tuh, nah ini kayaknya sudah pas alur kita dari heading, paragraf, link, list kita udah belajar. Kemudian gambar kita juga udah belajar ini. Nanti mungkin audio sama video gak usah kita pelajari ya, mirip dengan gambar. Nanti Pak Aris sama Erik bisa belajar sendiri ya. Gitu, biar jangan terlalu lama kita skip aja, nanti coba-coba sendiri aja. Audio sama video itu bukan hal yang sulit. Oke, nah nanti sebelum ini udah form ya. Nanti sebelum form kita mau belajar table dulu. Table lebih sulit daripada form. Jadi mungkin rencana minggu depan, besok kita masuk nggak ya Pak ya? Besok masuk. Besok masuk, Rick bisa masuk? Besok bisa masuk ya? Oke, besok kita akan coba belajar table ya. Table sama ini, aku belum ajar yang tentang color ya. Tadi si Erik juga udah nanya, bikin background color, kemudian background image dan lain sebagainya. Nanti kita coba, besok kita akan coba background dan juga, color dan juga table. Gitu dia. Nah ini nanti kita mungkin pertemuan ke-5 kita coba sedikit-sedikit belajar CSS. Sikit-sikit ya supaya pengenalan gitu. Ya, kita coba sikit-sikit belajar CSS, nanti kita akan lanjut lagi, kita coba yang lebih expertnya lagi, Pak. Gitu. Aku coba stop dulu recordnya.